Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati Ketua Umum Pengurus Besar Paguyuban Pasundan, Eyang Resi Didi Turmudi. Tepuk tangan. Jadi kalau profesor doktor mah sudah banyak, tapi kalau Eyang Resi mah jarang. Kenapa disebut resi? Karena dalam kaidah Sunda, kaum intelektual, kaum akademis itu disebutnya resi. Resi itu punya sifatnya sifat cai, guratna gurat cai. Lamun kanu gelas, siga gelas, lamun kanu botol, siga botol, lamun kanu ember, siga ember. Eta cai ngaranna. Kulantaran cai wayahna kudu dijaga kaheranganana, dijaga kasucianana, ulah cuet kanu hideung, ulah ponteng kanu koneng, komo nambah pamajikan mah teu meunang pisan. Sok keprok deui atuh. Saur Eyang Resi teh cenah boro-boro nambah hiji ge geus bisa teu bisa hudang. Yang saya hormati Ketua Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan, Bapak Dr. Haji Makbul Mansur, MSI, saya mengucapkan terima kasih. Universitas Pasundan merupakan universitas yang masih menjadi favorit di Jawa Barat. Mudah-mudahan nanti jadi favorit di Indonesia, dalam favorit di dunia internasional, dan sebagai orang Sunda kita bangga punya Universitas Pasundan. Mudah-mudahan Pasundannya Pasundan, bukan Pasundan Juuh Cimata, tapi Pasundan terpancar wajah bahagia karena seluruh orang tuanya hari ini bahagia, anak-anaknya bisa lulus. Saya yakin itu aya nu ngagadekeun sawah, aya nu ngajual anting. Ya, di tempat ini jangan salah loh, mereka mungkin beberapa hari yang lalu pusing. Kudu mayar toga. Nges mayar toga kudu nyewa mobil. Nges nyewa mobil indung bapakna kudu dangdan, make jas, make dasi, make batik. Eta teh piduiteun hungkul. Mudah-mudahan we teu nginjem ti Bang Emok lah. Ya kalau wisuda ya harus untuk perguruan tinggi, ari TK, SD jeung SMP mah wisudaan tuh. Janganlah. Wisuda itu hanya satu kali pada jenjang perguruan tinggi, ari TK, SD, SMP mah lain wisuda ngaranna ge kenaikan kelas jeung kelulusan. Eta dibagi rapot. Cirina naon? Cirina indung bapakna nyuhun tumpeng. Susuguh ka guruna, mere sasajen ka guruna, tanda hubungan. Nuhun anak aing nu ololeho geus naek kelas. Budak aing nu budug geus lulus. Keur peujeuh mere duit mah teu meunang ku undang-undang, nya mere bakakak jeung tumpeng we tanda cinta, tanda rasa. Tah eta teh hubungan guru jeung murid. Kunaon di Unpas ieu cenah kolotan teu moal tumpeng, heuh teu kudu ditumpengan da semesterana ge mahal. Saya ini kalau ngomong susah terkendali Pak, sok sabeletukna. Ye atuh da wajar mahal ge. Da ngahaja mah dididik ku bapakna moal bisa ruangan di ASEAN, di Lipan, bangga. Dalam rumusnya tidak ada orang tua yang jatuh miskin gara-gara pendidikan anaknya, tidak ada. Saya ini bapak saya, ibu saya anaknya 9, hampir semuanya jadi sarjana. Teu eueuh sawah nu sajengkal kajual, eueuh kebon anu satumbak kajual, weuteuh we. Tapi ka ayeuna naon sababna? Karena ada 2 hal dalam ilmu kehidupan. Siapa yang bangun rumah sesuai dengan ukuran hidupnya, siapa yang menyekolahkan anaknya, maka rezekinya akan terhampar dari seluruh penjuru langit. Yakinlah itu. Asal budakna bageur.
Ai ruksakna kolot ku naon? Lain ku biaya kuliah, lain ku biaya jajan. Rusakna kolot ku naon? Ku bohong anakna. Bohongna kumaha? Ku naon? Duit semesteran sia teu dibayarkeun. Oh ngaku kapake ka ditu ka dieu, padahal mah kabogohna reuneuh. Kan bahaya. Ya ini kan terjadi juga, jujur aja, ya kan? Itu tapi lamun anakna jujur jeung junun, rezeki kolotna ngalir, kuliahna anggeus, geus anggeus kuliah terus digawe, bisa dagang, bisa jadi pagawe, bisa naon we manfaat jeung kolotna, sumujud ka indungna, sumerah ka bapakna, berkah hirupna, boga pamajikanana bageur, geulis nyaah ka indung bapakna, boga salakina bageur, kasep nyaah ka indung bapakna, nyaah ka mitohanna eta. Mending keneh boga pamajikan gelis nyaah ka kolot daripada boga pamajikan goreng bengek timuruan ka kolot teh nyaah rugi teuing. Ini. Jadi untuk itu saya sebagai Gubernur Jawa Barat mengucapkan terima kasih atas jerih payah ibu dan bapak menyekolahkan anak-anaknya. Cek urang Sunda mah pan nyakolakeun budak teh kepege dibagi dua. Tarek ngahuap teh bagi dua pan. Bagi dua jang anakna. Ini apa sih? Justru dengan jerih payah ibu dan bapak, indeks pembangunan manusia di Jawa Barat meningkat. Indeks pendidikannya meningkat. Engke nu menang penghargaan gubernur. Bener teu? Gubernur sia teh nu ripuh mah Icih mah Eroh mah Ana ce Imah ce Titin ce Tati ce Tita ari gubernur menang penghargaan. Gubernur Jawa Barat berhasil meningkatkan indeks pendidikan rakyat Jawa Barat. Sia menang penghargaan tah nu digawe mah ieu doktor profesor indung bapakna maneh mah ukur menang penghargaan hungkul. Makanya hari ini saya mengeluarkan kebijakan karena angka putus sekolah di Jawa Barat tertinggi di Indonesia, maka saya akan membuat tim yang bisa kepala sekolah langsung lapor ke ketua tim ini. Kalau ada anak di Jawa Barat berhenti sekolah gara-gara urusan ekonomi, maka tim kami akan menyelesaikannya dari mulai SD sampai SMA. Apa sih yang menjadi penyebab orang Jawa Barat eureun sakola? Urang mah nyaho kabeh. Naon? Saya kemarin itu berhenti nungguin teman-teman makan, saya nunggu di luar. Tiba-tiba ada emak-emak menghampiri saya sambil menangis. Aing mah momongeun ci aing teh. Rada ngora ceurik, paur we ngaku reuneuh aing mah. Saya sudah tebak, ibu apa ini anak saya nggak mau sekolah, kenapa? Kenapa masalahna kunaon? Masalahna ieu teh ya seragam belum kebayar, kenapa? Berapa bu? 1.200.000. Kan sekolah mah udah nggak bayar, iya seragam. Saya mah balik nanya, ari jajan sabaraha anak ibu? 20. Tah ieu urang Sunda teh. Ari sia Aisyah juta teu kabayar, 20 sapoe kabayar. Ibu bisa enggak sih jajannya dirubah 5.000, 15.000 untuk bayar seragam? Kalah kacurik dikitukeun teh atuh aing kapaksa mang nebuskeun. Dan saya nebusnya nyuruh orang lain, tidak saya sendiri. Kenapa? Karena si ibu narana pipaureun. Kan sudah tahu saya tidak akan menikah sama janda. Nah ini teh kasus seperti ini teh banyak, bukan satu. Ada satu lagi keluarga yang anaknya juga tidak mau sekolah gara-gara seragam. Untuk itu saya ngajak pada penerimaan siswa baru sekarang di seluruh kepala sekolah di Provinsi Jawa Barat. Andai kata ada siswanya tidak kebeli seragam, biarkan dia pakai baju apa adanya dulu. Nanti kita kelihat mereka tidak punya baju. Dari situ pemerintah nanti mengintervensi seragam buat mereka. Itu cara. Ini penting dan yang kemudian saya sampaikan juga melalui forum ini.
Di sistem penerimaan siswa baru biasanya dengan sistem yang sekarang ini suka banyak titipan gubernur, titipan asisten, titipan kepala dinas, titipan dewan. Pokoknya tidak ada titipan-titipan. Kepala sekolah yang takut karena titipan memasukkan orang yang tidak berhak, maka saya akan berikan sanksi. Walaupun sebenarnya juga tugas negara. Kalau ada orang maksa masuk ke sekolah sebenarnya bagus. Berarti orang tuanya ingin anaknya sekolah. Yang salah itu negara. Kenapa sampai sekarang belum bisa menyiapkan ruang kelas yang baik untuk seluruh rakyatnya. Itu masalahnya. Sanutinya ke anak. Tetapi setelah itu ya kita kerjasama dengan sekolah-sekolah swasta, dengan nanti saya lagi hitung dulu, mudah-mudahan hitungannya berhasil. Di sekolah negeri maka sudah dibebaskan dari biaya. Di sekolah swasta, SMA swasta, kita ingin untuk rakyat miskinnya digratiskan yang di sekolah swasta. Ini orientasinya. Kenapa? Karena saya punya analisis, justru yang masuk sekolah swasta itu rata-rata orang tidak mampu. Orang yang mampu, anak-anak mampu, rata-rata bisa masuk di SMA negeri. Ini yang terjadi hari ini. Dan boleh juga saya katakan, anu balangor teh justru ayeuna mah jelema nu teu mampu. Anak-anak incuna Pak Didi, orang mampu. Balager. Ayeuna mah nu maksakeun diri teh nu teu baroga. Motor meunang nganyuk, knalpotna dibrongkeun, diberebet-berebet sisi jalan, tiguling, leweh indungna datang ka aing. Budak keluar jam 11, kemudian tiba-tiba di jalan dibacok oleh temennya, cerik indungna datang ke aing. Budak nu dibacok, bapakna datang ke aing, anu ngabacokna datang ke aing. Dua nana, aing ti anak teh loba-loba teuing. Dan ingat ya, sekali nebus orang dibacok di rumah sakit 99 juta, Pak. Makanya saya udahlah sekarang dengan pola pendidikan sekolah kebangsaan, orang menyebutnya barak militer, balager digana budak teh 14 poe garaya. Malam saya kumpulin sebagian dengan para psikolognya. Ternyata bisa kalau kita melangkah, ternyata kalau pemerintah bertindak bisa mengatasi. Tapi ingat, berbuat baik di Indonesia belum tentu kita mendapat penilaian baik. Kita harus berhadapan dengan kaum kritis. Itu Pak Dedi, itu di tempat pendidikan ada anak yang sakitnya ubaran. Kan aneh di kita ini. Ada orang menjadi pengamat, berkunjung ke barak, ada yang sakit. Bukannya kemudian cepat ditangani di dokter, diumumkan di TV. Itu di barak ada yang sakit, Aisyah bebeja ke pelatih dah dokter ayah. Nari Ece. Ece sekolah jadi dokter, ukur bisa jadi gitu Ece. Meniripu, coba digaji ku negara. Nu gering mah gancang tulungan iroh, lain diumumkan di TV. Ini saya ngingetin sama kaum intelektual. Terus ngomong lagi, itu di baraknya tidak ada bantal, pangmelikeun. Lain diumumkan di TV. Nah, kita ini apa? Saya kenapa ngomong seperti ini? Karena nanti akan ada pemimpin-pemimpin yang tidak berani mengambil tindakan karena takut ada resiko akibatnya diantep. Dan saya katakan, hari ini kita lagi ngurus 273 plus di kabupaten kota mungkin ada 1000. Sudah ini mah kami urus, udah. Nuku diurus ku gubernur jeung bupati wali kota, ulah diudag-udag, ulah ditanyakeun wae, ulah. Geus aya kolotna iman ngurus. Urus tuh nu di jalan Garut keneh kumaneh. Ini orang yang sudah diurus terus-terusan ditanyakeun, can diurus diarantepna ari maneh, sakola luhur-luhur kur bisa kaki. Nah, jangan sampai lulusan Unpas, S1, S2 nah gitu. Kita membutuhkan para sarjana yang mampu bergerak, mampu bertindak, pok pek prak bisa mewujudkan apa yang menjadi mimpi masyarakat. Gitu aja. Sehingga hari ini saya berpesan, ya ini saya ucapkan, ini karek pengantar geus panjang kieu nya aing. Itu karek yang terhormat gitu can kabeh. Ya udah, saya ucapkan terima kasih pada para guru besar, para dosen, para pembimbing, kemudian seluruh mahasiswa yang jumlahnya 958. Saya bicara begini, apa sih kelemahan orang Sunda? Kelemahan orang Sunda teh hiji kanyut dinu tarang. Ini Pak Didi tahu. Naon kanyut dinu tarang teh? Eraan.
Kemudian sudahlah, pengangguran di Indonesia banyak dialami oleh siapa? Sarjana. Kenapa sarjana? Eraan, gengsian, sudah. Untuk itu bagaimana kalau ingin mendapat pekerjaan? Jangan pernah tong eraan. Jangan pernah, bahasa Indonesia na maluan dah pantes. Maunya besar kemaluan kan teh cocok gitu. Gitu loh. Jadi terbalik gitu bahasa teh jadi kacau, Pak. Era teh malu. Kan era teh malu, Pak. Era teh malu. Era bahasa Sunda, bahasa Indonesianya malu. Gede ka era cek bahasa Sunda. Lamun bahasa Indonesia kan gede kemaluan pan teu nyambung. Nah, maksudnya gimana sih, naon si apa yang menjadi penyebab kita ini gengsi, Pak, gengsi diheulakeun, kejo nganyuk. Udahlah. Lakukan apa saja yang ada di mata Anda. Jangan pernah berpikir Anda lulus di lamaran. Jangan pernah berpikir Anda harus punya modal kerja. Jangan pernah berpikir apapun. Kenapa? Kalau kita punya keinginan, kalau kita punya kemauan, maka Tuhan akan memberikan jalan. Saya boleh bercerita tentang kisah sukses saya. Saya ini kuliah, itu tidak biaya orang tua. Saya kuliah, itu kuliahnya kuliah karyawan yang malam hari. Namanya Sekolah Tinggi Hukum Purnawarman. Sekolahna bubar tak ayeuna. Gara-gara ketua yayasanana riweuh kanu duit bae. Itu. Nah, itu kemudian pada siang harinya apa yang saya lakukan? Di yayasan itu udah ada SMA, ada SEMEA. Saya jualan bala-bala, gorengan, permen, buku tiap hari begini, kieu di kantin. Untuk apa? Bekal saya kuliah. Anda tahu enggak? Jarak dari tempat rumah kontrakan saya dan kakak saya itu ke tempat kuliah jaraknya 5 kilometer. Kalau pulang kuliah, saya tuh suka ngakalin diri. Gimana caranya ya? Pulang kuliah makan nasi goreng gak bayar. Maka saya ikut jalan kaki bareng Pak Komaruzzaman, pegawai pengadilan agama Purwakarta. Lempang aing. Nah itu. Nah kalau di jalan itu selalu diajakin makan nasi goreng, makan bakso atau makan mie ayam. Gratis makan malam. Itu saya lakukan. Kemudian saya pandai menulis. Maka ada waktu itu ketua Golkar, itu nama almarhum Bapak Bisri Harjoko. Itu pidatonya saya bikinin. Lumayan itu satu teks pidato 5.000. Saya itu dapat semalam 3 jenis pidato 15.000. Rajin. Setelah itu saya harus nyusun skripsi. Gimana caranya nyusun skripsi? Saya penelitian gratis. Maka saya melamar menjadi tenaga kontrak PT Indo Barat Rayon. Lumayan dapat gaji sebulan 200.000. Sambil penelitian, orang perusahaannya gak ngerti saya penelitian. Saya penelitian Pak, setelah setahun penelitian maka saya bisa ikut skripsi. Duit menang, skripsi angges. Selesai itu apa yang saya lakukan? Menjadi penghubung beras antara pabrik dan yang punya heuleran. Maka saya waktu itu menghubungi yang punya heuleran, punya beras enggak? Punya, mau enggak dikirim berasnya sekian, harganya berapa? Di pabrik harganya berapa? Saya antrin, saya nyopirin truk, antrin. Jadi perjalanannya panjang dan tidak lupa puasa Senin Kemis, jangan pernah berhenti. Dan jangan lupa juga orang tuanya harus ikut mendoakan. Tidak ada keberhasilan tanpa langkah awal. Tidak ada yang ujug-ujug jadi direktur, tidak ada yang ujug-ujug menjadi gubernur. Bertahap saya jadi anggota DPRD, ketua komisi E, jadi wakil bupati, jadi bupati 2 periode, jadi anggota DPR RI, nyalon wakil gubernur mah teu kapilih da aing teh meureun lain jadi wakil gubernur, kuduna jadi gubernur. Semua perjalanan kita bisa melewati dengan baik dan semuanya harus dimulai. Jadi
Tidak ada keberhasilan itu langsung sampai ke puncak, tidak ada. Yang langsung ke puncak nanti tidak akan lama dia akan turun lagi. Kenapa? Karena dia tidak memahami tahapan-tahapan hidup dengan baik. Dia tidak akan bisa menyelesaikan berbagai problem dengan cekatan. Kenapa? Karena dia tidak punya pengalaman. Makanya kalau hari ini saya cepat menyelesaikan masalah, karena saya sudah terbiasa menghadapi demo, saya biasa. Jembatan rug-rug biasa, nyang harapan ma icih ma eroh ma imah tiap hari di rumah saya penuh orang dengan berbagai problem. Saya terbiasa. Yang tidak terbiasa satu, saya itu menghadapi wanita cantik tidak terbiasa saya. Nah, ini sebuah proses. Untuk itu dimulai. Dan yang paling utama di Indonesia ini tidak pernah sesuai kejuruan. Jurusan hukum, dagang baso, itu nyambung. Tapi dia jadi saudagar baso. Jurusan ilmu ekonomi belum tentu dia jadi saudagar sukses. Semua di Indonesia tuh out of the box. Orang berdasarkan apa? Berdasarkan pikiran dan hatinya. Maka prinsip dasar kepemimpinannya, prinsip dasar ekonominya, prinsip dasar kehidupannya, cing caring cing pageh kancing, set saring set pageh iket. Apa itu artinya? Sifat maskulin itu ada pada pikiran manusia, simbolnya kepala, maka dia harus diikat ke maskulinannya agar tidak terlalu maskulin. Karena orang Sunda itu bertuhannya, kata Menteri Agama, itu lebih dominan bertuhan feminim, bukan bertuhan maskulin. Kemudian sifat feminimnya cing caring cing pageh kancing, itu artinya apa? Sifat-sifat feminim, sifat-sifat rasa. Karena di kancingan orang Sunda mah rasanya disembunyikan, tidak pernah diumar di medsos. Hate nyeri hate ku salaki tara nyarita cicing. Aura di kancingan keun bae. Biarkan derita ini aku tanggung sendiri. Orang tua pun tidak boleh mengetahui apa yang aku rasakan. Karena suamiku adalah pilihanku, maka aku harus menanggung beban atas cinta yang ku ekspresikan tanpa persetujuan ibu dan ayahku. Kan begitu. Ulah giliran ngajodoh sia di satujuan, giliran ngagugat cerai sia bebeja, ulah. Ini ditahan di sini. Kancing, kancing itu simbol apa? Simbol feminisme. Simbol apa? Simbol aurat. Karena simbol aurat, simbol apa? Simbol syar'i. Maka ada feminim, ada maskulin. Yang maskulin teh yang diikat, tapi jangan terlalu diimbar maskulinismenya. Lambangnya apa? Ikat hulu. Hulu naon? Maung. Maka lambang maskulinnya orang Sunda maung. Maung. Maung masuk sorangan. Tara abring-abringan. Maung mah lamun moro sorangan. Tara abring-abringan. Jadi kalau hari ini ada yang mengaku maung tapi sok abring-abringan, lain maung eta mah sia teh bebek. Oh ya maung mah celurit. Oh wah sia teh. Kemudian maung itu punya karakter. Satu, dia punya teritorial, punya wilayah kekuasaan. Di cirianana kumaha di kiihan. Itu kalau ada tiang maung kiih itu wilayah teritorial batasan. Ieu aing rajana sia, ulah diganggu. Nah kemudian yang kedua adalah dia senang pada kesendirian. Kemudian ketika berburu dia turun. Ketika turun dia ngintip mangsanya. Ya kemudian ketika berhasil dia tidak pernah sombong. Dia makan berdasarkan kebutuhan. Setelah itu dia kembali ke tempat pertapaannya. Kalau gagal dia tidak pernah marah. Tidak pernah frustasi. Dia kembali ke tempat pertapaannya untuk menunggu langkah berikutnya. Itulah maung. Anu sok curhat mah lain maung bebek. Kemudian itu lambangnya, sifatnya bagaimana? Dedehan, ulasan, asian. Itu kok suka memakan? Tidak. Itu adalah bagian dari tugas titah alam, titah Tuhan. Bahwa dia adalah pengendali seluruh ekosistem pada sebuah wilayah. Mau. Yang kedua, sifatnya sifat feminim. Sifat feminim ada di siapa? Lambang laut. Yang itu gunung, leuweung. Yang ini laut. Laut lambangnya apa? Ibu ratu. Ibu ratu lambangnya apa? Cantik, tinggi, rambutnya terurai panjang, menggunakan baju yang hijau. Hijaunya hijau laut. Tugasnya dia apa? Menjaga ekosistem laut, menjaga biota laut.
Maka dia cantik jelita, tiada tanding, tiada banding, rupa yang tiada tara. Maka indah banget lukisan Basuki Abdullah tuh luar biasa tentang Nyi Ratu. Jadi itu simbol maskulin dan feminim. Di tanah Sunda kesempurnaan, di tanah Jawa hanya ada feminimnya. Di tanah Sunda dua-duanya ada maskulin, ada feminim. Itu simbol. Apa yang membuat menjadi si isu kemusyrikan? Atuh da Nyi Ratu Kidul kunaon jadi Nyi Belorong. Nah Nyi Belorong teresep kalalaki teu kaharti aing mah. Nah, ini problem. Untuk itu apa sih? Filosofi ini harus segera dibenahi, dikembalikan pada narasi dasarnya. Itu simbol. Nah, untuk itu kesempurnaan manusia sebagai manusia-manusia yang sudah selesai S1, S2, dan S3, maka dia menjadi manusia yang seimbang. Otak kiri, otak kanan. Bilik kiri, bilik kanan. Apa? Mata kiri, mata kanan. Kata orang Sunda, kieu. Jaga panonku awasna, jaga celik ku danguna, jaga irungku angsena, jaga galetah ku ucapna, jaga hate ku ikhlasna. Keseimbangan itu dalam sistem ajaran kita maskulin, feminim, maung jeung ibu ratu, gunung dan laut, hutan dan hamparan samudra. Itu orang Sunda disebutnya itu ajaran Pancawaluya, gerbang Pancawaluya yang saya menyebut sekolah kebangsaan Pancawaluya. Apa itu? Cager, bager, bener, pinter, singer. Di seluruh rangkaian ini saya mengambil yang terakhir saja. Singer. Jadi manusia sukses itu adalah manusia singer. Walaupun cager, walaupun bager, walaupun bener, walaupun singer, walaupun pinter. Kalau tidak singer, kedul, kadaek, teu hampang birit, hese. Layar kanyut, ripuh. Ini. Jadi orang Sunda naon? Kalau para mahasiswa apa yang dilakukan? Tong gelehan, tong bauan. Sudah. Jangan nunggu pekerjaan, lakukan apa saja. Jangan karena jadi sarjana di rumah embung nyeseh we. Ngistrika we, ngisikan we. Kalau ada waktu nanti sudah sibuk kita tidak mampu, orang lain yang mengerjakan. Kenapa? Karena orang tua kita akan memiliki kebanggaan yang luar biasa. Anak aing mah kamari geus dilantik jadi sarjana. Wisuda make baju Batman. Tapi ayeuna di imah daekan maraban domba, maraban sapi. Kenapa? Hobi ini akan masuk dalam pikiran. Saya karena sejak kecil seneng nyangkul, sejak kecil senengnya tanur, sejak kecil senengnya pare, sampai hari ini tiap pagi aing vlog mapai sawah. Kenapa? Saya senang. Dunia saya adalah dunia pertanian. Dunia yang membawa saya kebahagiaan. Esensinya bukan di hasil. Itu mah hasil mah da dihitung teu kaharti. Tapi di proses saya bisa melihat perkembangan padi. Dari mulai dibajak, ditanam sampai dipanen. Dan itu sarana rekreasi saya setiap pagi. Maka saya ada jadwal yang tidak boleh diganggu oleh siapapun. Jam 5 pagi sampai jam 8. Itu adalah jadwal saya mapai sawah. Nah, kemudian apakah secara ekonomi menguntungkan bagi seorang Deddy Mulyadi? Menguntungkan, kenapa? Maka uang saya digunakan untuk membersihkan saluran air, untuk membayar orang-orang yang nyapu di jalan, untuk menanam pohon, untuk membuat berbagai desain arsitektur bangunan yang indah, dan itu dinikmati banyak orang. Kenapa? Kalau saya tidak punya hobi itu, maka saya pilih yang lain. Jalan-jalan ke Singapura, pergi ke Prancis, kemana-mana muter ke Bali. Nggak pernah berhenti terus. Yang menikmati hanya diri saya, bukan orang lain. Tapi dengan hobi saya ke sawah, berapa orang yang terhidupi dengan itu, berapa jalan yang bersih, dan akhirnya di kampung saya ribuan orang tiap hari Sabtu dan Minggu memenuhi jalan untuk berjalan kaki di hamparan sawah yang indah. Maka hobi saya memberikan manfaat bagi banyak orang dan infrastruktur menjadi baik. Itulah pemimpin. Nah, itu. Kemudian resep saya naon, ngingu domba, ngingu hayam, ngingu bebek, ngingu lauk, sudah itu bagi saya senang saya. Itu adalah interaksi sosial. Kenapa? Bagi manusia yang sudah bisa memahami alam, bisa memahami kosmologi, bisa memahami seluruh makrokosmos dan mikrokosmos dengan baik, maka orang itu tidak perlu rekreasi. Kenapa? Karena dalam setiap hari dia bisa menikmati rekreasi. Bangun tidur dia rekreasi, tengah malam dia keluar lihat bulan rekreasi. Bukankah itu sistem ekonomi? Untuk itu jangan pernah mengagumi tempat orang lain yang indah. Yang harus dilakukan adalah
mengembalikan kampung halaman kita menjadi indah. Itu. Gak usah ngomong Perancis sungainya jernih, gak usah ngomong Swiss sungainya indah. Yang harus kita lakukan bagaimana Citarum menjadi jernih. Itu. Jangan lagi membicarakan Jepang, bahwa Jepang itu indahnya luar biasa. Tidak. Jawa Barat, mari kita bersama-sama kita tata menjadi indah. Mata saya tidak pernah berhenti. Sepanjang jalan saya dari arah Subang kanan kiri saya lihat bangunan kumuh di mana-mana. Saya langsung perintahkan hari Senin bangunan itu segera bongkar. Kita siapkan warung-warung yang indah dari bambu yang tertata. Biar para pedagangnya kita latih untuk apa? Hamparan bumi Pasundan, sepenggal tanah yang diciptakan Allah saat tersenyum harus kita wujudkan itu, bukan hanya menjadi kata-kata dalam setiap waktu. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Saya ucapkan selamat bagi kedua orang tuanya yang hari ini sudah sampai pada puncak kebahagiaan dan tugas sebagai orang tua mengantarkan anaknya menjadi sarjana. Semoga apa yang dikeluarkan, biaya yang dibayarkan itu menjadi catatan kebaikan. Dan bagi para sarjana yang dilantik, saya pesan satu hal saja. Jangan dulu ada dalam pikiran Anda untuk menikah dan sejenisnya. Masukkan dalam pikiran Anda, saya tidak akan pernah menikah dulu sebelum orang tua saya bahagiakan terhadap apa yang dikeluarkan itu. Niatkan itu. Kenapa? Jangan sampai orang tua kita itu dibikin menderitanya tidak pernah berakhir. Baru menderita selesai mengkuliahkan, habis itu nikah menderita di wae. Anak aing kawin nyamakaningan sarjana, atuh kudu raramean, kudu make WO, wedding organizer. Kudu aya pra-wedding. Wah. Udah lagi hutang lagi. Setelah itu apalagi setelah nikahan? Reuneuh. Bagian bapak jeung indungna deui. Geus reuneuh naon deui? Ngajurunya di sesar. Indung bapaknya lagi. Setelah ngajuru apa lagi? 40 poe. Indung bapaknya lagi. Setelah itu anaknya anu naon nu ngeong-ngeong, nu menerkeun ompol, tapi ka sakola TK nini akina di wae. Makanya Indonesia itu negeri yang paling aneh di dunia. Kenapa di Indonesia paling aneh? Hanya di Indonesia taman kanak-kanak eusina nih. Hanya di Indonesia, Pak. Makanya judulnya juga Taman Kakek-Kakek. Hanya di Indonesia. Dan kemudian disitulah saya prihatin. Mohon maaf, punten. Nini di Indonesia menira ripu. Incu belah dia nu hiji incuna diangkat, nu hiji ngambek. Tah si eta mah incu si eta we nu diayong teh kanak aing mah meni tamelar. Kan begitu. Di ngangku di nu itu tuh si eta mah boga nini teh sia mah pilih kasih ka anak si Jumad we nu bager teh ai kasih titin ka anakna menitara ningali acan pasea di wae Pak. Gering ini na geus ribut ngabagi waris Indonesia. Sakit ibunya tidak ada yang datang. Giliran sudah meninggal datang semuanya. Apa yang dibicarakan? Kade bagian aing sia teh aing teh anakna. Nah ari sia gelo. Ini mohon maaf ya culture. Coba lihat nini di luar negeri. Lalempang, garaya, marake tank top. Anda coba lihat di Bali, di nini jeung aki-aki. Garaga. Dalahar duaan ngomong romantis jeung aki-aki teh. Teu mamawa incu. Nini itu. Kenapa mereka? Mereka tenang Pak. Kenapa? Mereka ada jaminan hari tua dari negaranya. Bisa melancong ke berbagai tempat. Di Indonesia gering. BPJS ente klaim. Cek BPJS teh nini mah wah klaimna cenah. Kunaon panyakitna cenah itu kakadek. Ampun pinting. Nah ini kan harus dirubah. Sampai penderitaan itu jangan sampai juga sampai alam kubur. Mohon maaf ini harus dibenerin. Coba lihat film. Kalau film hantu Tiongkok, Cina, itu pampirnya gagah-gagah. Senyum Pak, giginya gigi emas Pak. Coba hantu Indonesia. Pocong. Getihan. Tukangna bolong, Sunda bolong. Dan hantu Indonesia itu pasti dendam penuh kebencian. Nah Arisia,
Coba saya minta yang bikin film hantu, tolong jangan menghinakan bangsa Indonesia ke depan. Ulang hinakan orang Sunda, engke mas Sunda bolong tegelis, tebolong. Udah. Terus kemudian nanti hantu-hantu nggak boleh lah. Dan sekarang itu anak-anak di Indonesia, anak-anak di Jawa Barat tidak ada yang ditakuti kecuali Deddy Mulyadi. Ayo, kamu belum mandi ya? Ayo, kamu susah makan ya? Ayo, kamu nggak mau sekolah ya? Ayo, kamu melawan terus sama papa dan mamahnya, sama ibu dan bapaknya, sama mami dan papihnya. Ayo, mau dibawa ke barak? Tapi sekarang itu anak-anaknya juga pinter, anak-anaknya speak up lagi. Saya tidak boleh main handphone, Pak Dedi. Ibu saya kerjanya nonton HP. Tolong bawa ke barak. Ya itulah hidup ya. Makanya orang tuanya ngasih contoh kalau ngelarang anaknya main HP, ibunya bikin kue untuk anaknya, bikin masakan untuk anaknya. Terus gogorowokan deui, Pak Dede, ya salaki aing gawena molor we, molor. Bawa ka barak. Lain bawa ka barak, sia teh bawa ka pengadilan agama ngeusan ya sia teh. Ya. Aduh Unpas ya, tapi saya nggak apa-apa lah, pidato hari ini nggak dibayar, nggak apa-apa. Karena Unpas sudah ngasih hadiah, yaitu Fakultas Kedokteran untuk 3 orang warga Jabar gratis. Dan saya sudah sampaikan, yang gratis yang mana? Yang nanti diseleksi fakultas kedokterannya, nilainya 1, 2, 3, itu yang gratis. Hebat. Insya Allah itu bukan pacar saya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih bagi semuanya, mudah-mudahan berkah. Setelah ini pekerjaannya terhampar dan saya lagi membuat rencana-rencana kerja, di antaranya industri tidak ada lagi lamaran, tetapi lowongan kerjanya langsung diakseskan ke database calon angkatan kerja yang ada di Jawa Barat. Nanti mereka tinggal dipanggil berdasarkan spesifikasinya. Kalau dibuat lamaran, jadi saya tidak setuju orang melamar kerja menyiapkan banyak persyaratan. Saya nanti bikin surat edaran untuk tidak usah lagi pakai persyaratan. Sudah diterima kerja baru ngurus persyaratan. Nyaho jelema teh keripuh kurunyan persyaratan. Nanti sudah diterima baru, karena apa? Kalau sudah diterima bikin persyaratan juga bahagia, tenang, anyuk deh anu percaya. Itu yang penting. Dan jangan pernah malu kita untuk melakukan apapun yang itu halal. Pokoknya gawe we, kerja aja, dagang apa saja, lakukan saja. Nanti juga ada jalan. Karena apa? Karena jalan itu selalu didapatkan bagi mereka yang berjalan. Jalan itu pasti didapatkan bagi mereka yang berjalan. Jalan tidak akan pernah didapatkan bagi mereka nu molor wae. Makanya saya nggak ada masalah ketika disebutkan gubernur konten. Lebih baik jadi gubernur konten daripada gubernur molor. Tambah lagi gelar saya, gubernur lambe turah. Lebih baik jadi gubernur lambe turah daripada gubernur biwir doer. Karena lambe turah itu beritanya selalu dinanti. Kemudian tambah lagi sekarang lagi gubernur otak dangkal. Lebih baik jadi gubernur otak dangkal tapi banyak orang yang tersadarkan daripada gubernur otaknya dalam tapi banyak orang yang ditenggelamkan. Pekwe lawan aing. Iyalah Bapak aing gitu. Terima kasih ya, sukses. Coba yang sebelah sini, semangat. Bagi yang usianya sudah tua, berterima kasihlah pada suaminya.
Kenapa? Karena itu pasti ada uang suaminya yang dipakai kuliah, uang anak-anaknya. Bagi mereka yang kuliahnya laki-laki, berterima kasihlah pada istrinya, ya, karena pasti ada uang istrinya yang dipakai. Dan mohon maaf kalau selama kuliah punya pacar baru. Kan saya tahu yang begitu, Bu. Kan saya juga mahasiswa S2 dan S3. Ya, saya ucapkan terima kasih. Yang sebelah sini semangat. Semangat. Sudahlah, yang di sini semua nanti minimal penghasilannya per bulan terendah 25 juta. Amin. Terima kasih ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.